buah kebenaran. Firman Elohim di dalam hati seseorang. Jalan hidup. Wahyu 4:3. Ibrani pukul 10.20. 16. Buah kebenaran. Jantung, keluarkan ketidakbenaran dari hatimu, dan jadikanlah itu tanah yang baik. Taburlah benih kebenaran, dan hasilkan buah dengan mengolah kebenaran. Reklamasi tanah, temukan ketidakbenaran yang dikatakan Alkitab untuk dibuang atau tidak dilakukan, keluarkan dari hati Anda, dan jadikan itu tanah yang subur. Menanam benih kebenaran, temukan kebenaran yang dikatakan Alkitab untuk dipelihara, dan tanam benih kebenaran di ladang hati yang terbuat dari tanah subur. Tanami, dan hasilkan buah kebenaran. Buah kebenaran, buah kebenaran. Proyek, buang. 2. Proyek, jangan. 3. Proyek, pertahankan. Proyek, lakukan. 4. Proyek, lakukan. Singkirkan ketidakbenaran dari hatimu dan jadikanlah tanah yang subur. Jalan hidup. Wahyu 4:3. Ibrani pukul 10.20. Matius 3:2. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius pukul 4:10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Matius pukul 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Matius pukul 5:11. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Matius pukul 5:12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius pukul 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pukul 5:23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Matius pukul 5:24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius pukul 5:25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Matius pukul 5:29. Men dersem dit hoger oje forager dik, sarif det ut, okas det fradik, tidet bedre for dik, et afdin lemer for derves, en et hele dit legeme bliver kastet I helvede. Matius pukul 5:30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu,
karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Matius pukul 5.39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menamparkan pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius pukul 5.40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Matius pukul 5.41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Matius pukul 5.42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Matius pukul 5.44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius pukul 5.48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 6:1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Matius 6:3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6:4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6:6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6:9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Matius pukul 6:10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Matius pukul 6:11. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Matius. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius pukul 6:13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius pukul 6:17. Tetapi apabila engkau berpuasa,
minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Matius pukul 6.20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius pukul 6.33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 7:5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7:6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Matius 7:7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius pukul 7.12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pukul 7.13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Matius 8:4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Matius pukul 8.22. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Matius pukul 10.16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius pukul 10.17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Matius pukul 10.27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Matius pukul 10.28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius pukul 11.28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pukul 11.29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius pukul 12.33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya, jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya.
sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Matius pukul 15.14. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Matius 16:6. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Matius pukul 16.24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Matius pukul 18.15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Matius pukul 18.16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Matius pukul 18.17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.